Shalom, jumpa lagi bersama saya. Seperti video saya sebelumnya, di mana episode pertama saya telah menjelaskan tentang pengertian Alkitab. Episode yang kedua saya telah menjelaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan episode kali ini saya akan menjelaskan bahwa Allah adalah penulis utama Alkitab sesuai dengan kitab suci Kristen. Saat ini saya akan mulai dan membacakan buat kita semua dari Kejadian 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama, simak melalui tayangan ini dan Anda bisa baca di rumah masing-masing. Di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 berkata, pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Siai, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Ayat 22, tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Ayat 24, kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Kitab Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 di sini sangat jelas tentang pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Sekarang ini banyak orang Kristen tidak percaya bahwa penulis utama Alkitab adalah Allah sendiri yang mengilhamkan kepada manusia untuk menuliskan Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di situ sangat jelas berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di situ ada kata mengilhamkan. Nas bacaan kita hari ini jelas membuktikan bahwa Allah adalah penulis utama Alkitab. Kisah tentang Melkisedek muncul di dalam 3 kitab, yaitu kitab Kejadian, kitab Mazmur, dan kitab Ibrani. Peristiwa tentang Melkisedek yang berjumpa dengan Abraham sepertinya tidak terlalu penting. Intinya adalah Melkisedek Raja Saleh, yaitu Raja Yerusalem, yang juga adalah imam Allah yang maha tinggi, datang membawa roti dan anggur. Lalu ia memberkati Abram, dan Abram memberikan 1/10 miliknya. Dalam ayat 18-20 tadi, di dalam Kejadian 14. Dalam Mazmur 110 ayat 4, Tuhan bersumpah bahwa Mesias adalah imam untuk selama-lamanya dalam aturan Melkisedek. Kemudian penulis surat Ibrani mengutip ayat ini berkali-kali untuk menegaskan bahwa Yesus adalah imam besar dalam aturan Melkisedek. Dalam Ibrani 5 ayat 6, Ibrani 6 ayat 20, Ibrani 7 ayat 17-21, di situ menjelaskan tentang Melkisedek. Menariknya, jika salah satu kitab ini tidak membicarakan Melkisedek, maka secara logis Yesus tidak dapat menjadi imam besar. Itu berarti Yesus tidak dapat mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menebus kita dari dosa. Yesus tidak dapat menjadi imam dalam aturan Taurat Musa karena Yesus bukan keturunan Imam Harun. Supaya Yesus dapat menjadi imam besar, Allah memunculkan Melkisedek dan bersumpah bahwa Yesus akan menjadi imam dalam aturan Melkisedek. Kitab ini ditulis dalam kurun waktu yang sangat berbeda.
Kitab Kejadian ditulis oleh Musa pada sekitar 1400 sebelum Masehi. Kitab Mazmur ditulis Daud pada sekitar 1000 sebelum Masehi. Dan kitab Ibrani ditulis pada abad pertama Masehi. Tak mungkin ketiga penulis ini bertemu, apalagi kerjasama, supaya Yesus dapat menjadi imam besar. Inilah salah satu bukti bahwa Allah adalah penulis utama yang berperan secara nyata dalam penulisan seluruh kitab suci atau Alkitab. Mari kita percaya bahwa Alkitab kita diilhamkan oleh Allah dan karenanya berotoritas atas hidup saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka kita sebagai orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mempedomani kitab suci ini dengan baik dan benar untuk berkuasa menunjukkan, menjadi pelita, mengarahkan kita ke jalan yang benar berdasarkan dengan kitab suci. Karena standar moralitas kita, berkali-kali saya ulangi, adalah kitab suci. Di situ kita terlihat, setiap orang yang rajin membaca firman Tuhan akan terlihat kehidupan sehari-harinya, karakteristiknya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang betul-betul mencintai firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.